Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Juli Indriani dengan NIM 250801059, mahasiswa program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Video pembelajaran ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah termodinamika di bawah bimbingan dosen pengampu Dr. Muhammad Sontang Sihontang SSI MSI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi nomor 27, yaitu persamaan Clapeyron pada transisi fase zat murni. Persamaan ini menjadi jembatan penting dalam termodinamika, menghubungkan diagram fasa yang kita lihat di buku dengan besaran-besaran fisika yang nyata dan terukur. Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum masuk ke persamaannya, kita perlu memahami apa itu persamaan Clapeyron. Persamaan Clapeyron adalah persamaan termodinamika yang mendeskripsikan kemiringan atau slope dari kurva kesetimbangan fasa pada diagram tekanan, suhu, yang biasa kita sebut diagram PT untuk suatu zat murni. Persamaan ini menghubungkan tiga besaran sekaligus, gradien dP per dt pada kurva fasa, kurva laten, transisi yang dilambangkan delta H, dan perubahan volume molar delta V. Dari mana persamaan ini berasal? Dasar penurunannya ada di sisi kanan slide ini. Pada kondisi kesetimbangan fasa, potensial kimia kedua fasa harus sama persis. Mu1 sama dengan Mu2. Dengan menerapkan hubungan Gibbs-Duhem dan mengambil diferensial totalnya, kita mendapatkan syarat kesetimbangan delta G sama dengan 0, yang berarti delta H sama dengan T kali delta S. Inilah titik berangkat penurunan Clapeyron. Sekarang kita masuk ke inti persamaannya. Persamaan Clapeyron ditulis sebagai dP dibagi dt sama dengan delta H transisi dibagi T kali delta V. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama di kiri bawah, dP dibagi dt adalah gradien atau kemiringan kurva kesetimbangan fasa pada diagram PT. Ini mengatakan seberapa cepat tekanan berubah ketika suhu berubah, tepat di garis batas antara dua fasa. Yang tengah, delta H trans adalah kalor laten transisi fasa, satuannya joule per mol. Ini adalah energi yang diserap atau dilepaskan zat saat berubah fasa, misalnya saat meleleh atau menguap. Yang kanan, T kali delta V adalah suhu absolut dalam Kelvin dikalikan dengan perubahan volume molar antara dua fasa dalam meter kubik per mol. Dari persamaan ini, kita bisa melihat sesuatu yang sangat elegan. Semakin besar kalor laten suatu transisi, semakin curam kurva fasanya di diagram PT. Sekarang lihat diagram PT di sebelah kanan. Ini adalah diagram fasa zat murni yang menunjukkan tiga daerah, padat, cair, dan gas, yang dipisahkan oleh tiga kurva kesetimbangan. Ada dua titik istimewa, titik triple, tempat ketiga fasa berada di dalam kesetimbangan sekaligus, dan titik kritis, batas akhir kurva cair gas. Nah, persamaan Clapeyron berlaku di ketiga kurva ini, namun dengan karakteristik berbeda. Pertama, kurva padat cair yang berwarna toska, slope-nya sangat curam. Artinya dibutuhkan perubahan tekanan yang besar untuk menggeser titik leleh hanya sedikit saja.
Kedua, kurva cair gas warna emas. Slope-nya lebih landai dan berakhir di titik kritis. Kurva inilah yang nanti akan kita dekati dengan Clausius-Clapeyron di materi 28. Ketiga, kurva padat gas warna merah. Ini berkaitan dengan sublimasi. Nilai delta H-nya biasanya lebih besar dibanding evaporasi karena energi yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat dampak nyata persamaan Clapeyron dalam kehidupan dan industri melalui teknologi dry ice atau es kering dari CO2 padat. Fakta menarik yang perlu kita tahu dahulu, pada tekanan atmosfer biasa 1 atm, CO2 tidak punya fase cair sama sekali. Ia langsung melompat dari padat ke gas. Proses yang kita sebut sublimasi. Pada suhu minus 78 derajat Celcius, fenomena inilah yang membuat dry ice tampak berasap. Begitu dikeluarkan dari wadahnya, asap putih itu bukan uap air biasa, melainkan CO2 gas yang baru terbentuk. Lalu, apa peran persamaan Clapeyron di sini? Pertama, untuk perhitungan titik sublimasi dengan menggunakan dP per dt sama dengan delta H sub dibagi T kali delta V, kita bisa menghitung secara tepat bagaimana tekanan sublimasi CO2 berubah terhadap suhu. Nilai delta H sublimasi CO2 sekitar 75.200 Joule per mol, dan ini yang menentukan kecuraman kurva padat gasnya. Kedua, untuk desain penyimpanan dan distribusi, dry ice tidak boleh disimpan dalam wadah kedap udara karena CO2 yang tersublimasi akan menambah tekanan yang bisa meledakkan wadahnya. Persamaan Clapeyron membantu insinyur memprediksi laju sublimasi pada berbagai suhu lingkungan. Ini kritis untuk pengiriman vaksin, makanan beku, dan organ transplantasi. Ketiga, untuk proses pembuatan dry ice itu sendiri, CO2 cair hanya bisa ada di atas titik triplenya, yaitu pada 5,18 atm atau minus 56,6 derajat Celcius. Jadi, di pabrik, CO2 gas dikompres melewati tekanan tersebut hingga mencair. Lalu, saat tekanan dilepas dengan cepat, sebagian CO2 cair berubah menjadi padat. Inilah dry ice. Seluruh proses ini dirancang menggunakan persamaan Clapeyron untuk menentukan kondisi tekanan dan suhu yang optimal. Bayangkan skala dampaknya. Industri makanan global menggunakan jutaan ton dry ice setiap tahun untuk rantai distribusi dingin. Vaksin COVID-19 dari beberapa produsen juga membutuhkan dry ice untuk menyimpan suhu ultra rendah. Semua ini bisa berjalan karena kita memahami termodinamika transisi fasa. Baik, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, persamaan Clapeyron dP dibagi dt sama dengan delta H trans dibagi T kali delta V adalah persamaan fundamental yang menghubungkan gradien kurva PT dengan kalor laten dan perubahan volume molar pada transisi fasa zat murni. Persamaan ini berlaku untuk semua jenis transisi, padat ke cair, cair ke gas, maupun padat ke gas. Ia diturunkan dari kondisi kesetimbangan kimia antar fasa menggunakan relasi Gibbs-Duhem, dan penerapannya sangat nyata, mulai dari desain dry ice, CO2, hingga sistem kontrol fasa di industri makanan dan penerbangan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang keindahan termodinamika. Teruslah belajar dengan semangat karena ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk memecahkan masalah nyata di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.